Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Haza huwa al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Haza utawi iki, huwa ya iki iku al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Al-kalamu kalam, wa ma lan perkara yata'allafu kang tersusun apa ma minhu saking kalam. Jadi bait yang ke-8 dan bait yang ke-9 ini nanti dan seterusnya berbicara tentang kalam dan apa-apa yang tersusun daripadanya. Kalamuna utawi kalam menurut ulama nahwu iku lafzun lafat mufidun kang aweh faedah kastaqim kaya olehe maedahe lafat istaqim. Wasmun iku isim wa fi'lun lan fi'il summa harfun nuli huruf al kalim utawi kang aran kalim. Wahiduhu utawi bentuk mufrade kalim iku kalimatun kalimat. Wal qaulu utawi qaul iku amma luweh umum apa qaul atau iku amma umum apa qaul. Wa kilmatun utawi kalimat, jadi kilmatun ini nama lain daripada kalimat. Biha kelawan kalimat, kalamun utawi kalam iku qad yu'am, terkadang dan gunaake apa kalam atau terkadang dan sejo apa kalam. Al-kalamu utawi kalam al-mustalahu kang gawe istilah sapa alaihi al inda nuhati indalem mungkihe ulama nahwu iku ibaratun ibarah anil lafzi saking lafat al-mufidi kang aweh faedah faidatan kelawan faedah yasunu kang bagus apa asuku tumeneng alaiha ing ngatasé ibarah. Jadi kalam menurut ulama ahli nahwu adalah ibarat yang tersusun daripada sebuah lafat. Jadi kalam adalah sebuah ibarah yang tersusun dari sebuah lafat yang memberikan faedah, yang mana faedah tersebut membuat pendengar itu bagus untuk diam. Tidak kemudian si pendengar perlu bertanya lagi. Fal lafzu mangka utawi lafat iku jinsun jenis yasmalu kang mangku apa jenis al kalama ing kalam wal kalima lan kalim wa yasmalu lan mangku apa lafat al muhmala ing lafat kang muhmal lafat yang tidak digunakan kadaizin kaya dene lafat daizin. Daizin itu kebalikan daripada zaid dan ini lafat yang tidak digunakan dalam bahasa Arab. Wal musta'mala dan lafat yang digunakan ka amrin kaya dene lafat Umar. Jadi lafat itu adalah jenis yang mencakup kalam, kalim dan juga mencakup lafat yang tidak digunakan dan lafat yang digunakan. Seperti halnya lafat Umar. Wa mufidan adapun lafat mufidan iku kharaja mengecualikan sapa musannif mengecualikan al-muhmala mengecualikan apa mufid al-muhmala ing lafat yang muhmal, lafat yang tidak digunakan. Adapun wa faidatan yahsunu sukutu 'alaiha utawi ibarah atau utawi dauh faidatan yahsunu sukutu 'alaiha iku akhraja mengecualikan al-kalimata kalimat wa ba'dul kalami dan sebagian daripada kalam. Wa huwa ma tarakkaba wa ba'dul kalimi ya wa huwa ma tarakkaba min salasi kalimatin fa aksara wa huwa utawi kalim iku ma perkara tarakkaba kang tersusun apa ma min salasi kalimatin saking telu pira-pira kalimat fa aksara hale luweh akeh. Jadi kalim itu adalah sebuah ibarah yang tersusun dari 3 kalimat dari isim fi'il huruf atau sesamanya. Walam yahsunu sukutu alaihi dan tidak bagus kalau diam dari apa yang tadi diucapkan. Jadi harus bertanya lagi karena memang belum jelas. Nahwu in qama zaidun. In qama lamun ngadeg sapa zaidun zaid. Lah, lafat in qama zaidun ini kan artinya jika Zaid berdiri. Tentu kalau ada orang mengatakan jika Zaid berdiri, si pendengar harus bertanya. Malah nggak bagus kalau dia diam. Memangnya kenapa kalau Zaid berdiri gitu kan? Maka in qama zaidun ini hanya sekadar kalim dia, bukan kalam.
Jadi ada kalim, ada kalam, ada lafat, terus ada qaul. Yang tadi semuanya memberikan atau memiliki pengertian yang berbeda-beda. Wala yutarakkabu lan ora den susun apa al kalamu kalam illa min ismaini, kecuali dari dua isim. Nahwu zaidun qaimun, zaidun utawi zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Au min fi'lin utawa saking fi'il, wa ismin lan isim. Kaqoma zaidun, koma wis ngadeg sapa zaidun zaid. Wa ka qaulil musannifi lan kaya dene dawuhe musannif, rupane dawuh istaqim. Fa innahu mongko sak temene lafaz istaqim iku kalamun kalam murakabun kang den susun min fi'lin saking min fi'li amrin saking fi'il amar, wa fa'ilin lan fa'il mustatirin kang den simpen apa fa'il. Wa takdir istaqim anta, istaqim istiqamah sira atau jumeneng sira, anta ya sira, anta sira. Anta ini takdir daripada istaqim ya, bukan jadi taukidnya. Fastasna maka mengecualikan sapa musannif bil misali kelawan contoh anna yakula faidatan yahsunu sukutu alaiha fa ka'annahu qala al kalamu wal lafzu al mufidu faidatan ka faidatis taqim. Jadi musannif merasa cukup untuk memberikan memberikan sebuah gambaran daripada faidatan yasunu sukutu alaiha dengan hanya sekadar memberikan contoh istaqim. Karena istaqim itu sudah berfaedah, sudah lafat, dan juga sudah murakkab. Maka cukuplah istaqim sebagai contoh daripada kalam. Wa inna maqala angin pestine dauh sapa al musannifu musannif dauh kalamuna utawi kalam menurut ulama nahwu. Itu kenapa? Liyu'lama agar diweruhi apa annat ta'rifa pengertian di sini iku innama huwa lil kalam fi istilahin nahwiyin, hanyalah kalam dalam istilah ulama nahwu, la fi istilahil lughawiyin, bukan kalam dalam istilah ulama lughah. Wa huwa utawi kalam fil lughati in dalam cara lughah, dalam ulama lughah iku ismun isim likul lima maring saben-saben perkara yutakallamu kang den gawe apa bihimma mufidan kelawan faedah, mufidan iku berfaedah kana ono apa ma aw ghairu mufidin atau tidak berfaedah. Jadi kalam itu kalau dalam pengertian ulama nahwu isim nama atau aran bagi setiap sesuatu yang dibicarakan, baik dia berfaedah atau tidak. Wal kalamu utawi kalam iku ismu jinsin isim jenis, wahiduhu utawi bentuk mufrade kalim, wal kalimu utawi kalim iku ismu jinsin isim jenis, wahiduhu utawi bentuk mufrade kalim iku kalimatun kalimat, wahya utawi kalimat iku imma ismun ana kalane isim, wa imma fi'lun ana kalane fi'il, wa imma harfun ana kalane huruf. Li annaha korona sak temene kalimat iku indalat jika menunjukkan apa kalimat ala maknan ing katase makna fi nafsiha ing dalam awak dewene kalimat ghairi muqtarinatin yang tidak berhubungan bizamanin dengan zaman, fahya mongko utawi kalimat iku al ismu isim. Jadi jika ada sebuah lafaz yang menunjukkan makna untuk dirinya sendiri yang tidak berhubungan dengan zaman, maka itulah yang dinamakan dengan isim. Wa ini kata ronat bizamanin fahya al fi'lu, jika kemudian dia berhubungan dengan zaman, maka itu namanya fi'il. Wa illam tadulla ala ma'nan fi nafsiha bal fi ghairiha fahya al harfu. Sedangkan sebuah kalimat yang tidak menunjukkan untuk maknanya sendiri tetapi menunjukkan makna yang lain, maka dia adalah huruf. Fal kalamu mongko utawi kalam iku ma perkara tarakaba kang tersusun apa ma min salasi kalimatin fa aksara.
mohon maaf, fal kalimu mangka utawi kalim iku ma perkara taraka bakang tersusun apa ma min salasi kalimatin saking telu pira-pira kalimat fa aksara halal luwe akeh kakaulika in qoma zaidun. Jadi in qoma zaidun ini tidak bisa dikatakan sebagai kalim, tidak bisa dikatakan sebagai kalam, tetapi hanya bisa dikatakan sebagai kalim saja. Karena kalau kalam itu minimal terdiri dari 2 kalimat dan dia harus berfaedah. Sedangkan kalim minimal terdiri dari 3 kalimat dan dia tidak harus berfaedah. Wal kalimatu utawi kalimat hiya kalimat iku al-lafzu lafad al-maudu'u lima'nan mufradin. Nah, yang menunjukkan makna yang satu, makna yang mufrad. Fa qauluna al-maudu'u lima'nan akhraja al-muhmala kadaizin. Wa qauluna mufradun akhraja al-kalama fa innahu maudu'un li ma'nan ghairi mufradin. Summa zakara al-musannifu rahimahullahu ta'ala innal qawla iku ya apa ini saya kurang jelas, al-jami'a wal muradu annahu yaqa'u al-kalam alal kalam annahu qaulun wa yaqau aidan alal kalim wal kalimatu annahu qaulun wa za'ama ba'duhum annal asla isti'maluhu fil mufrad. Summa zakara nulinutur sapa al musannif bayai musannif nutur annal kalimata satamane kalimat iku qad yuksadu terkadang dan maksudake biha kalawan kalimat apa al kalamu kalam kaqaulim qailun dawa musannif fi la ilaha illallah kalimatul ikhlas wa qad yatami'u al kalamu wal kalim fi siddiqi wa qad yunfaradu ahaduhuma fa misalu ijtima'ihima qad qama zaidun fa innahu kalamun ifadatihi ma'nan yahsunu sukutu alaihi wa kalimun li'annahu murakkabun min salasi kalimatin wa misalun fardul kalami in qama zaidun wa misalun fardul kalam zaidun qaimun. Jadi saya kesimpulannya saja mempersingkat. Jadi musannif itu mengatakan bahwa wakil matun biha kalamun qad yu'am, terkadang yang seharusnya disebut sebagai kalam tetapi disebut sebagai kalimat. Contohnya lafaz la ilaha illallah, kita lebih sering mengatakan itu sebagai kalimat la ilaha illallah atau kalimat tahlil, bukan kalam tahlil. Dan kemudian musannif pensyarah mengatakan bahwa terkadang kalam dan kalim itu bergabung menjadi satu. Contohnya di sini qad qama zaidun itu kalam ya kalim. Dia kalam karena berfaedah, sudah tersusun minimal dari 2 kalimat, dan dia juga kalim karena tersusun daripada 3 kalimat. Ada juga yang hanya sebagai kalim. Contohnya di sini in qama zaidun. Terdiri dari 3 kalimat, dia sudah memenuhi syarat kalim, tetapi belum memenuhi syarat kalam karena dia tidak berfaedah. Ada juga yang kalam sendiri dan tidak kalim. Contohnya zaidun qaimun. Zaidun utawi zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Zaidun qaimun di sini dia hanya sebagai kalam, tidak bisa dikatakan sebagai kalim karena dia hanya terdiri daripada 2 kalimat. Mohon maaf saya agak cepat maknanya dan tidak semua saya maknani karena saya yakin sudah maklum sekali maknanya. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.